pengen kasih ilmu gitu kan. Nggak ada campur tangan bapak sama sekali. Kasih masukan gitu atau bagaimana? Ya enggak lah. Jadi sempat minta pendapat sama bapak terkait mau mengajukan. Ya pokoknya enggak relevan lah saya bang mau jawab itu. Kalau proses diskusinya kapan itu mas? Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan. Dan sekarang kita tahu ya Gibran diseret ke pengadilan ya. Ini Almas yang kemudian meloloskan kemarin terkait dengan usia cawapres. Dan sekarang Gibran diseret ke pengadilan. Akibatnya apa begitu kan ya? Akibatnya mereka masih menuntut ya bagaimana seorang Almas ini begitu kan ya digugat ya Gibran digugat one prestasi di situ begitu kan. Katanya digugat hanya 10 juta dan sebagainya. Ini gimana logikanya begitu kan? Saya tidak habis pikir sampai hari ini begitu melihat si Almas ini kok hanya itu aja mereka begitu kan. Kalau 10 juta saya kira agak ringan di situ begitu. Apakah ini mereka one prestasi itu apakah sebuah keterikatan janji mereka? Apakah Gibran tidak bayar atau apa begitu kan? Tapi yang jelas apa yang disampaikan dari si Almas ini benar-benar ya lolos hari ini begitu kan. Ya gugatan-gugatan itu begitu. Jadi sampai hari ini masih muncul ya spekulasi orang tapi rasa-rasanya sih sebenarnya begitu kenapa kok masih simpang siur terkait dengan adanya itu begitu kan. Tapi bagi kami adalah sebenarnya sah-sah aja di situ begitu kan ya. Bahkan ini ya digugat ya one prestasi ya Gibran digugat one prestasi oleh Almas ya Saki Biru ya di PN Surakarta di Solo. Bahkan ini ya Gibran sudah terseret ke pengadilan ya oleh Almas Sagi Biru mahasiswa yang membuat lolos syarat cawapres yaitu 10 juta atas kasus ini. Ini gimana coba bayangkan begitu kan ya. Artinya apa? Ini sangat ringan sekali, sangat receh sekali kalau menurut saya. Karena pada akibatnya adalah dampak dari ini semua begitu kan ya. Karena menurut saya pribadi begitu kan ya dengan adanya gugatan-gugatan seperti itu apa sih sebenarnya begitu kan yang diinginkan begitu kan ya kok menurut saya pribadi ya oke lah tidak menjadi masalah tapi pada kenyataannya kenapa kasus-kasus seperti ini sering terjadi dan sebagainya apa yang dijanjikan Gibran sebenarnya ini yang masih belum tahu kita begitu kan ya karena nampaknya begitu kan ya sampai hari ini masih muncul spekulasi orang di situ begitu sehingga si Almas ini menggugat ya di situ begitu kan ya menggugat terus kemudian mereka seolah-olah ya tidak ada beban apa-apa dan sebagainya begitu kan tapi bagi kami adalah kenapa Gibran harus diseret ke pengadilan pertanyaannya adalah di situ apakah itu adalah terkait dengan janji ini banyak sekali yang muncul spekulasi itu begitu kan tapi pada hakikatnya saya melihat dengan sosok Gibran ya selama ini santai-santai aja begitu kan ya nggak tahu kenapa begitu kan seolah-olah mereka tidak ada beban apapun di situ begitu kan tapi ya oke lah ini negara demokrasi begitu kan tapi nampaknya ya si Gibran ini benar-benar mulai terseret ke pengadilan satu persatu begitu kan selain ya dari MK kemarin ya ayah si Gibran paman si Gibran ya yang sekarang juga menuntut kepada lembaga terkait ya untuk tetap menjadi ketua MK begitu kan sampai 2028 ini gimana logikanya begitu kan ya sampai hari ini banyak muncul spekulasi itu begitu kan tapi menurut saya pribadi begitu kan apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Gibran maka tentu akan menjadi catatan penting di situ begitu kan ya yang lahir dari konstitusi yang yang awalnya tidak bisa membuat bisa ini yang menjadi catatan penting kepada kita begitu kan jangan sampai ya yang kemudian mereka yang melakukan itu begitu kan lupa terhadap ini semua begitu ini banyak sekali komentar-komentar netizen ya saya bacakan terlebih dahulu ini komentar-komentar netizen salah satunya ini
Bahkan sudah bayar apa belum ya ini? Sudah damai apa aja begitu kan ya? Bayarannya kurang tidak sesuai perjanjian kalau dilihat dari beritanya. Maka saya katakan apa namanya dari tadi begitu kan, One Prestasi itu kan terkait dengan perjanjian mereka sebenarnya. Apakah Gibran belum bayar atau apa begitu kan ya? Apakah masih kurang atau apa? Yang jelas 10 juta itu sangat kecil sekali begitu kan. Jadi ini gimana logikanya begitu kan? Artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat betul begitu kan ya, tentu ini menjadi acuan penting di situ begitu. Karena apa? Karena di satu sisi menganggap bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan ya, harus memang clear ya, tanpa ada muatan apa namanya, hal-hal yang kemudian ditutupi begitu kan ya, tanpa ada kong kali kong di situ begitu. Jadi saya rasa apa sih sebenarnya yang masih kurang? Apakah ini tidak dibayar atau apa begitu kan ya? Tetapi banyak muncul spekulasi orang di situ begitu. Ya wajarlah dalam dunia politik itu begitu kan, banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tapi pada hakikatnya dan nampaknya begitu kan ya, kalau kita amati ya seperti ini, maka wah, ini bisa saja ada sesuatu yang aneh begitu kan ya. Karena apa? Karena kenapa kok baru dituntut begitu kan? Nah, itu yang menjadi catatan penting kepada kita begitu. Kenapa kok masih baru hari ini dituntut begitu kan? Kenapa tidak dari dulu begitu kan ya? Karena sudah bergulir mungkin ya, satu sisi ada sesuatu yang mereka simpan dan sebagainya, begitu santainya, begitu pedenya mereka begitu kan ya. Sampai-sampai ya kita lihat saja begitu bagaimana apa yang dilakukan oleh seorang Almas ini begitu kan. Nanti mungkin akan nuntut ada pengakuan lain, bisa saja seperti itu begitu kan. Dari raut wajahnya mereka begitu seolah-olah mereka tidak punya beban dan sebagainya begitu kan. Tapi nampaknya begitu kalau kita berbicara punya beban atau tidak, tapi yang jelas ini menjadi catatan penting. Kenapa? Karena satu sisi menurut saya pribadi sudah menciderai demokrasi kita yang sudah dijalankan begitu kan ya. Tapi usut punya usut dari berbagai pihak banyak yang menyatakan ya apa sih sebenarnya begitu kan. ini masih apa namanya, masih simpang siur ya. Mungkin karena pada kenyataannya masih apa namanya, masih dilihat begitu kan, apakah benar ya mereka akan terseret ke pengadilan dan apakah dia akan mau aja begitu kan. Dan itu yang menjadi kendala penting bagi kita begitu kan, dalam artian bahwa kenapa seorang Gibran itu kok muncul spekulasinya hari ini. Kenapa tidak apa namanya dari kemarin begitu kan ya. Bahkan ini ya kalau kita baca dalam berita ini begitu kan ya, dari apa namanya, dari TV One ya, Gibran diseret ke pengadilan oleh Almas ya, mahasiswa yang membuat lolos syarat capres. Ini Almas Yasaki Biru menggugat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka atas perkara One Prestasi ya. Gugatan itu terdaftar di pengadilan. One Prestasi itu biasanya kan soal masalah bayar atau janji atau apa begitu kan ya. Bagi yang jelas, putusan itu merupakan putusan terkait batas usia capres dan cawapres yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun maju asal pernah menjadi kepala daerah. Dengan dikabulkannya gugatan Almas, Gibran bisa maju menjadi calon wakil presiden. Adapun gugatan Almas yang terdaftar ya dilihat melalui laman resmi Sistem Informasi Pelulusan. Dia merupakan gugatan kedua Almas kepada Gibran Rakabuming Raka. Almas juga pernah menggugat Gibran atas dugaan One Prestasi pada 22 Januari 2024 atau satu pekan sebelum gugatan kedua. Maka itu gugatan pertama Almas terregistrasi dalam nomor perkara. Gugatan pertama Almas ya kepada Gibran berkaitan dengan One Prestasi yang diberikan Gibran kepada Almas yang merugikan Almas sebesar 10 juta. Nah, dalam bentuk apa yang mereka rugi begitu kan. Nah, itulah yang menjadi catatan penting begitu kan ya. Jadi sampai hari ini masih menjadi spekulasi begitu kan. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh mereka kan, begitu logikanya ya. Almas pun meminta majelis hakim untuk memerintahkan Gibran membayar 10 juta dan denda keterlambatan sebesar 1 juta satu harinya ya, apabila tidak dibayarkan sejak 14 hari putusan yang berkekuatan hukum tetap ya. Belakangan majelis hakim yang menolaknya gugatan yang diajukan oleh Almas. Ya memang ini negara demokrasi, tapi tentunya begitu walaupun ini negara demokrasi kok seolah-olah hanya
gugatan itu hanya 10 juta begitu. Yang merugikan 10 juta itu angka yang kecil sebenarnya bagi Gibran begitu kan ya. Bahkan satu sisi apakah Gibran akan mau membayar, dan itu pertanyaan penting bagi kita begitu, karena pada kenyataannya kalau ini dibiarkan itu akan menjadi spekulasi besar begitu kan ya. Ya setidaknya kalau diseret ke pengadilan itu ya ranahnya hukum di situ begitu ya. Maka jangan coba-coba ya main dalam dunia hukum itu begitu. Dan menyatakan gugatan penggugat bukan gugatan sederhana. Kedua, memerintahkan panitera untuk mencoret perkara nomor 2 dalam registrasi perkara ya, tulis amar itu. Jadi kesimpulan saya begitu, Wan Prestasi itu terkait dengan sebuah perjanjian ya, terkait dengan sebuah apa istilahnya gugatan begitu kan ya. Maka kemudian ya wajar kalau Almas itu menuntut itu begitu kan ya. Kalau keterlambatan 1 hari 1 juta ini juga berat satu sisi begitu kan ya. Tapi di belakang Gibran itu bukan orang yang kecil begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.